Bab 691 Daftar Merah. Dalam Guts Domain, Rangers tidak hanya memiliki kemampuan pertarungan jarak dekat dan jarak jauh, tetapi kemampuan persepsi dan kepramukaan mereka juga lebih unggul daripada kelas lain. Khususnya, di ladang berbahaya, jika sebuah pesta memiliki Ranger di antara para anggotanya, partai itu dapat menghindari banyak bahaya potensial. Sebagai Ranger of Zero Wing nomor 1, Minorwin tidak hanya menggunakan peralatan yang sangat baik, tetapi ia juga telah mempelajari beberapa keterampilan langka berkat bimbingan Si Feng. Terutama kepramukaan dan keterampilan persepsi. Beberapa keterampilan ini dapat memperkuat panca indera pemain, bahkan memungkinkan mereka untuk melihat sebilah rumput yang berjarak lebih dari 100 yard. Jika mereka bisa mendeteksi monster kuat yang mendekat, mereka bisa menghindari pertempuran yang tidak perlu. Sebagai seorang ahli Ranger, Minorwin dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan keahlian ini. Jika seorang musuh tidak memiliki keterampilan seperti stealth dari assassin, Minorwin akan dengan mudah menemukan mereka ketika mereka bergeser melalui rumput, bahkan dari jarak 150 yard. Apakah mereka pemain guild? Tanya Fire Dance. Ini adalah wilayah bagian dalam pegunungan Stone Claw. Tidak hanya monster-monster yang berlevel sangat tinggi, tetapi mereka juga jauh lebih kuat dari monster biasa dari level yang sama. Secara umum, hanya kekuatan utama persekutuan besar yang mampu bergerak di sini. Tidak, tak satu pun dari mereka mengenakan emblem persekutuan. Selain itu, mereka semua adalah nama merah, Minorwin melaporkan dan menggelengkan kepalanya setelah mengamati mereka dengan cermat dengan eagle eyes. Berdasarkan bagaimana mereka bergerak, jelas bahwa mereka langsung menuju kita. Mereka menagih pada kita. Kola tidak bisa menahan tawa. Apakah nama merah ini berpikir bahwa kita adalah sasaran empuk? Yang lain juga mulai tertawa. Dengan keterampilan dan peralatan tim mereka, bahkan pasukan 1000 pemain elit tidak akan menjadi masalah, apalagi tim kecil. Pemain lain harus merayakan koeksistensi damai mereka. Namun, sekarang, sekelompok pemain tak dikenal sengaja mencari mereka untuk menyebabkan masalah. Orang-orang ini tidak mengerti perbedaan antara hidup dan mati. Baiklah, cukup. Semua orang bersiap-siap, perintah Fire Dance. Dia merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia kemudian mengarahkan pertanyaan ke Minorwin, bertanya, kira-kira berapa banyak dari mereka? Harusnya ada sekitar 300 orang. Di antara mereka, ada satu orang yang pernah aku lihat sebelumnya. Dia ahli dalam daftar merah Star Moon Kingdom. Minorwin tidak bisa menahan keterkejutannya setelah dia bisa mengamati lebih detail tentang musuh yang mendekat. Sistem Dewa Utama tidak terdiri dan tidak menangani daftar merah. Sebaliknya, pemain telah menetapkannya untuk menyimpan catatan nama merah yang kuat. Daftar merah Star Moon Kingdom hanya mencatat 100 nama merah teratas di kerajaan. Setiap nama merah ini adalah seorang ahli. Di antara para ahli daftar merah ini, bahkan ada beberapa yang tidak akan diprovokasi oleh sukarela dengan santai. Untungnya, bagaimanapun, para ahli ini juga menghindari memprovokasi berbagai persekutuan besar. Karenanya, hubungan di antara mereka selalu relatif damai, masing-masing mengurus bisnis mereka sendiri. Namun, sekarang, seorang ahli daftar merah benar-benar datang untuk menantang mereka. Ini tentu tidak terduga. Karena mereka ingin menargetkan Zero Wing, pastikan kunjungan mereka adalah perjalanan satu arah. Fire Dance melotot. Dia merasa ada lebih dari ini daripada apa yang muncul di permukaan. Meskipun dia tidak tahu apa itu, berurusan dengan nama merah yang mendekat mengambil prioritas di atas segalanya. Segera, Fire Dance memimpin tim untuk menyambut agresor mereka. Tanda hubung. Big Brother jejak darah, tampaknya kita telah ditemukan. Ranger laki-laki berwajah tajam dengan pakaian kulit abu-abu dengan tergesa-gesa melaporkan ke asasin laki-laki di sampingnya. Asasin ini memiliki mata seperti ular berbisa, dan dia menyembunyikan wajahnya di balik syal hitam. Meskipun asasin jantan ini memiliki tubuh kurus, di antara hampir 300 nama merah yang hadir, tidak ada satu orang pun yang berani meremehkannya. Itu karena pria ini adalah seorang ahli peringkat dalam 10 besar daftar merah Star Moon Kingdom. Meskipun ada lebih dari satu ahli daftar merah di antara kerumunan, tak satu pun dari mereka bahkan bisa berharap untuk memegang lilin ke Blood Restless. Lagi pula,
Blood Jejak pernah membantai kekuatan utama guild tingkat ketiga. Selain itu, meskipun mengatakan guild kelas 3 telah berusaha untuk memojokkan jejak darah berkali-kali, mereka tidak pernah sekalipun berhasil membunuhnya. Sebaliknya, Assassin telah merenggut nyawa pemimpin kelompok mereka beberapa kali. Untuk sementara waktu, persekutuan itu adalah bahan tertawaan. Sejak saat itu, tidak ada persekutuan di luar sana yang berani meremehkan darah tanpa jejak. Selain dari guild, Blood Jejak juga telah membunuh banyak ahli Star Moon Kingdom. Upaya pembunuhannya yang paling terkenal sejauh ini adalah pembunuhannya terhadap pemimpin persekutuan Star Alliance, Galaxy Pass. Pada akhirnya, meskipun ia gagal membunuh Galaxy Pass, ia telah lolos dari banyak pakar Star Alliance. Hasil ini telah membuat Galaxy Pass sangat marah, dan pria itu bahkan telah memerintahkan hadiah untuk Traceless Blood, memberi hadiah 50 emas setiap kali seseorang berhasil membunuhnya. Jika dikonversi ke kredit, 50 emas setara dengan lebih dari 100.000 kredit. Ini cukup untuk menggoda banyak orang. Sayangnya, sampai hari ini, tidak ada satu orang pun yang berhasil membunuh darah tanpa jejak sekalipun. Sebaliknya, karunia Galaxy Pass hanya berfungsi untuk meningkatkan ketenaran Assassin, menjadi nama merah yang terkenal di daftar hadiah kerajaan Star Moon. Bagus kalau begitu, aku ingin merasakan keterampilan para ahli Zero Wing untuk sementara waktu sekarang. Kalian harus hati-hati. Meskipun kami memiliki keunggulan numerik, koordinasi kami jelas bukan tandingan mereka. Cobalah untuk membagi anggotanya sebanyak mungkin, perintah Traceless Blood. Dia kemudian mengaktifkan stealth dan menghilang di depan orang banyak. Semua orang mengangguk sebagai jawaban. Namun sebenarnya, mereka semua memandang rendah Zero Wing. Mereka semua adalah ahli PAUP. Ratusan, jika bukan ribuan, pemain tewas di masing-masing tangan nama merah ini. Khususnya dalam pertarungan lapangan, berbagai pakar persekutuan besar tidak berbeda dengan bunga yang dimanjakan. Para ahli ini terutama berfokus pada merampok Dungeons. Ketika datang ke PAUP di lapangan, para ahli seperti itu tidak ada artinya bagi mereka. Aku mendengar bahwa peralatan kekuatan utama Zero Wing luar biasa. Kami akan menghasilkan banyak uang. Banyak nama merah meneteskan air liur ketika memikirkan peralatan Zero Wing. Seseorang menagih ke arah kita, teriak Red Name Ranger. Segera, setiap nama merah bersiaga, fokus pada kelompok pemain yang menyerang mereka. Hahaha, benar saja. Mereka hanya sekelompok noobs yang tidak tahu apa pertempuran sesungguhnya. Daripada menyerang dari kejauhan terlebih dahulu, mereka memutuskan untuk melompat ke kuburan mereka. Petik 2. Banyak nama merah berkisar mulai meluncurkan serangan di 3 Met Zero Wing. Ketiganya tak lain adalah Kola, Yewumian, dan Turtledove. Menghadapi lebih dari 100 serangan jarak jauh, ketiga Met segera memanfaatkan pohon sebagai penutup, menghindari serangan yang mendekat saat maju. Bahkan ketika serangan mendarat, mereka hanya menerima beberapa ratus kerusakan. Ketiga Met memiliki lebih dari 10.000 HP, jadi kerusakan ini nyaris tidak tergores. Satu-satunya penyembuhan dari penyembuh garis belakang adalah yang mereka butuhkan untuk pulih. Pertahanan dan HP yang tinggi. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang dengan mengandalkan peralatan kamu? Red Names beberapa huru hara tidak bisa membantu tetapi mengutuk dengan jijik ketika mereka menonton 3 Met. Mereka kemudian menyiapkan senjata mereka dan menyerbu untuk menemui Zero Wing dalam pertempuran. Peralatan hanyalah salah satu dari banyak aspek pertempuran. Bahkan jika HP dan pertahanan mereka lebih tinggi, mereka tidak bisa hidup jika mereka tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, puluhan pemain jarak dekat mengepung ketiga Met, menghentikan gerak maju mereka. Mengetahui bahwa Kola dan yang lainnya memiliki peralatan superior, Red Names ini tidak membawa mereka langsung. Sebagai gantinya, mereka menggunakan keterampilan untuk membatasi trio, menciptakan peluang bagi para pemain jarak jauh untuk mengambil HP mereka. Turtledove hanya seorang ksatria pelindung. Bahkan jika kemampuan menghindarnya lebih kuat, melawan lebih dari selusin pemain, dia pasti akan dipukul cepat atau lambat. Serangan normal nama merah biasanya memberikan sekitar minus 400 kerusakan padanya. Jika skill yang kuat menusuknya, dia akan menerima lebih dari minus 1000 kerusakan. Dia tidak akan bertahan lama bahkan jika dia memberikan perlindungan berkat pada dirinya sendiri.
Aku akhirnya bisa menguji gerakan ini. Turtle Dove tersenyum dengan tenang ketika dia mengaktifkan Freezing Air. Bab 692 Kekuatan Perusahaan. Star Moon City, Star Moon Restaurant. Star Moon Restaurant adalah satu-satunya restoran bintang 5 di Star Moon City. Bangunan ini setinggi 36 lantai dan berdiri di jantung distrik perdagangan pusat kota. Jika seseorang makan di kamar lantai atas restoran, mereka bisa memasangkan makanan mereka dengan keindahan Star Moon City. Namun, bahkan pemain ahli bahkan tidak mampu makan sekalipun di kamar lantai atas. Pengeluaran minimum di sini adalah 30 emas. Biasanya, hanya bangsawan NPC yang datang ke sini untuk makan. Ini bukan tempat untuk pemain. Namun, hari ini, seorang pemain wanita yang menawan dan seksi dengan jubah ungu mewah menikmati hidangan di salah satu kamar VIP di lantai paling atas. Makanan lezat menutupi meja, masing-masing berharga setidaknya 2 emas. Setiap hidangan menawarkan pemain peralatan yang relatif papan atas. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Seorang pria setengah baya kekar memasuki ruangan. Miss Willow, aku sudah mengatur untuk hal yang kamu minta. Nama merah dan berbagai lokakarya cukup puas dengan remunerasi yang telah kami berikan. Sekarang, yang perlu kita lakukan hanyalah menyaksikan Zero Wing perlahan-lahan menjadi debu. Lelaki kekar itu melaporkan dengan dingin ketika dia mendekati perempuan berjubah ungu dengan hormat. Pria ini tak lain adalah pemimpin persekutuan Twilight Echo, Glorious Echo. Setelah Si Feng telah membuat marah teladan Willow, yang terakhir telah memerintahkan Glorious Echo untuk berurusan dengan Zero Wing. Namun, itu bahkan merupakan tantangan baginya. Star Moon Kingdom bukan tempat tinggal Twilight Echo. Selain itu, bahkan jika itu terjadi, Twilight Echo tidak bisa berbuat apa-apa tentang Stone Forest Town. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyewa berbagai lokakarya dan nama merah di Star Moon Kingdom untuk menangani Zero Wing. Seorang pengemis tidak takut bangkrut. Tidak seperti Guild. Para pemain ini mampu menargetkan Zero Wing karena mereka tidak pernah mengandalkan Stone Forest Town atau Stone Claw Mountains untuk memperkuat diri mereka sendiri dan naik level. Bahkan jika Zero Wing mencoba membalas kekalahan mereka, menemukan nama merah dan lokakarya ini tidak akan mudah. Sumber daya dan tenaga yang dibutuhkan untuk melakukannya secara bertahap akan menurunkan Zero Wing. Itu terutama benar untuk nama merah itu. Masing-masing dari mereka adalah ahli dalam pertempuran lapangan. Sangat mudah bagi nama merah ini untuk menemukan kesempatan untuk membunuh beberapa anggota inti Zero Wing. Selain itu, melalui penyergapan dan pelecehan yang berulang-ulang, mereka dapat membatasi aktivitas Zero Wing. Selain itu, teladan Willow masih mengatur hukuman lebih lanjut untuk Zero Wing. Tidak perlu khawatir persekutuan akan selamat. Apa yang dikatakan Star Alliance dan Ouroboros tentang tawaran kita? Tanya teladan Willow dengan lembut. Star Alliance telah menyetujui persyaratan kami. Ouroboros, sayangnya, tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan ketika ditawarkan. Namun, aku sudah menghubungi pemimpin kelompok Ouroboros yang asli. Jika Nona Willow setuju untuk membantunya, dia yakin dia bisa mendapatkan kembali Ouroboros untuk dirinya sendiri. Glorious Echo dikejutkan oleh penolakan Gentle Snow. Ouroboros tidak lagi sekuat sebelumnya. Setelah pemberontakan, Ouroboros mulai berjuang. Beberapa perusahaan yang semula mendukung Ouroboros telah meninggalkan persekutuan. Fakta bahwa persekutuan tetap berdiri adalah keajaiban di dalam dan dari dirinya sendiri. Secara teoritis, persekutuan harus membutuhkan sejumlah besar uang untuk membalikkan keadaan. Namun, Gentle Snow telah menolak tawaran dukungan Open Source Corporation. Teladan Willow telah menawarkan tidak kurang dari apa yang dia berikan pada Twilight Echo. Selain itu, sebagai pemimpin persekutuan Ouroboros, Snow Lembut harus memegang sebagian besar saham persekutuan. Jika dia menerima tawaran itu, saham itu akan dengan mudah menjadi lebih dari 10 kali lebih berharga. Teladan Willow ingin mendapatkan pegunungan Stone Claw dengan cara apapun. Jika mereka tidak bisa mendapatkan 2 guild kelas 1 Star Moon City, hampir tidak mungkin untuk mengklaim dungeon regional untuk diri mereka sendiri. Karenanya, Glorious Echo telah mencari ketua persekutuan Ouroboros yang asli, Cao Chenghua. Pengaruh Cao Chenghua masih terjalin dengan Ouroboros.
Dia hanya tidak berdaya tentang situasinya karena Snow lembut telah mendapatkan dukungan dari beberapa tetua guild penting. Namun, jika Cao Chenghua mendapat dukungan OSC, ada kemungkinan besar ia bisa mendapatkan kembali kendali atas Ouroboros. Karena itu masalahnya, setujui kondisinya. Aku tidak ingin membuang terlalu banyak waktu aku di kerajaan Star Moon. Teladan Willow mengangguk acuh tak acuh. Ketika dia berpikir tentang kesombongan Si Feng sebelumnya, bibirnya tanpa sadar berputar menjadi seringai dingin. Melawan orang kasar seperti Si Feng, dia memutuskan untuk menunjukkan padanya jenis binatang apa yang telah diprovokasi olehnya. Tanda hubung. Sementara itu, di wilayah bagian dalam Stoneclaw Mountain, pertempuran antara kekuatan utama Zero Wing dan pasukan Nama Merah sedang berlangsung lancar. Setelah Turtle Dove mengaktifkan freezing air, suhu dalam 15 meter darinya turun tajam, udara dingin memenuhi area tersebut. Kecepatan gerakan selusin Nama Merah di sekitar Turtle Dove langsung turun sebesar 40%. Sementara itu, kerusakan yang diterima Turtle Dove menurun menjadi sekitar minus 100 poin. Nama Merah ini bukan orang bodoh. Saat mereka melihat perubahan pada kecepatan gerakan mereka mulai menjauhkan diri dari Turtle Dove. Namun, pada detik berikutnya, kecepatan gerakan mereka menurun 40% lagi. Bahkan jika mereka berpuasa, mereka tidak bisa berlari lebih cepat dari Guardian Knight. 3 detik kemudian, semua Nama Merah jarak dekat yang mengelilingi Turtle Dove dan 2 MT lainnya dibekukan. Skill macam apa ini? Beberapa pemain jarak dekat yang berniat menyerang Turtle Dove berhenti, terperanjat ketika mereka menyaksikan teman-teman mereka berubah menjadi patung es. Dengan keterampilan kontrol AOE dan pertahanan yang tinggi, kelas jarak dekat seperti mereka tidak memiliki harapan dalam pertempuran jarak dekat dengan Turtle Dove. Mereka hanya bisa membiarkan Turtle Dove bergerak tanpa hambatan saat dia mendekati penyembuh lini belakang tim mereka. Namun, sebagai pemain yang sering berpartisipasi dalam pertempuran PAUP, Red Names ini tidak lemah. Masing-masing dari mereka memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka untuk menghapus efek kontrol. Mereka segera mengaktifkan keterampilan ini untuk membebaskan diri dari pengekangan mereka. Jika mereka dibekukan, mereka tidak lebih dari target latihan. Pemain jarak jauh Zero Wing akan membombardir mereka dengan serangan ganas. Jika membandingkan kualitas peralatan, kekuatan utama Zero Wing setidaknya 2 tingkat di atas mereka. Itu terutama berlaku untuk serangan Minor Wind. Saat ia memiliki senjata tier 1, Windchaser, bahkan mod seperti Shield Warriors dan Guardian Knights, yang memiliki keterampilan pengurangan kerusakan. Menerima lebih dari minus 1000 dari masing-masing serangan normalnya. Jika mereka mempertahankan salah satu skill Ranger, mereka akan menerima hampir minus 3000 kerusakan, hampir minus 6000 kerusakan jika itu adalah pukulan kritis. Di antara mod Nama Merah ini, ada beberapa yang memiliki sebanyak 9000 HP. Sementara beberapa memiliki 8000 HP. Satu serangan kritikal dari skill lebih dari cukup untuk menghancurkan lebih dari setengah HP mereka. Bahkan penyembuh Nama Merah tidak bisa mengimbangi kerusakan Minor Wind. Selain itu, kecepatan serangan Minor Wind sangat mencengangkan. Bahkan pemain ahli akan kesulitan menghindari panahnya. Selanjutnya, Nama Merah ini memiliki lawan di depan mereka untuk berurusan dengan. Mereka tidak mampu membagi perhatian mereka untuk menghindari panah Ranger. Hanya saja, segera setelah para pemain ini membebaskan diri dari debuff beku mereka langsung menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun mereka tidak lagi beku, kecepatan gerakan mereka masih sangat rendah. Mereka tidak bisa melepaskan Turtle Dove dan hanya bisa menderita serangan berulang Guardian Knight. Setiap serangan Turtle Dove memberikan lebih dari minus 600 kerusakan pada pemain jarak dekat. Dengan menggunakan Hammer of Sanctions, dia tidak hanya bisa memaksakan targetnya ke keadaan pingsan, tetapi dia juga bisa mencapai hit kritis lebih dari minus 3000 poin. Setengah HP level 31 Shield Warrior, yang merupakan target Turtle Dove saat ini, kehilangan HP yang tersisa secara instan, menjatuhkan 2 peralatan saat ia jatuh ke tanah. Semua Nama Merah ini milik kekuatan kegelapan. Bahkan hukuman yang mereka terima sebagai Nama Merah pun ringan. Mereka hanya kehilangan EXP sedikit lebih banyak daripada rata-rata pemain, kira-kira senilai 1,5 hingga 2 level EXP. Sementara itu,
kerusakan Kola dan Ye Wumian bahkan lebih tinggi daripada Turtle Dove. Masing-masing dari skill mereka memberikan lebih dari minus 4000 damage dengan hit kritis. Setengah huru-hara setengah beruntung, Rednames mati seketika. Sial, kenapa kerusakan mereka begitu tinggi? Banyak nama merah tercengang. Namun, yang tidak diketahui oleh nama merah ini adalah Kola dan skill completion rates yang lain jauh melebihi mereka. Oleh karena itu, kerusakan keterampilan mereka sangat tinggi. 3 detik kemudian, para pemain jarak dekat yang telah membebaskan diri dari efek freezing membeku sekali lagi. Terhadap serangan jarak jauh dari pasukan utama Zero Wing, bahkan dengan dukungan penyembuh mereka, nama merah ini tidak bisa lepas dari kematian. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin huru-hara nama merah jatuh ke tanah. Sementara itu, sebagian besar pasukan jarak dekat Zero Wing tiba-tiba muncul dari hutan, meluncurkan serangan menjepit dari samping. Karena nama merah memusatkan semua perhatian mereka pada Tigamet, mereka sejenak lengah karena serangan mendadak yang tiba-tiba. Tepat saat huru-hara Rednames berusaha mati-matian untuk mempertahankan diri dari serangan mendadak, Fire Dance, Flying Shadow, dan Assassins of Zero Wing lainnya tiba-tiba muncul di belakang tabib nama merah. Penyergapan, backstep, strike mutlak, dengan rantai serangan, Fire Dance dan Assassin lainnya merenggut nyawa beberapa penyembuh. Sementara itu, Red Name Assassins memiliki pemikiran yang sama. Mereka telah lama berputar ke punggung Zero Wing, meluncurkan serangan terhadap tabib tim. Mati. Blood Restless sudah sejak lama mengarahkan pandangannya pada Cleric Valet Cloud. Menggunakan Shadow Steps, dia muncul tepat di belakang Valet Cloud, belatinya jatuh ke jantung Valet Cloud. Babak 693 senjata sihir melawan senjata sihir. Darah tanpa jejak sangat cepat. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Assassin tidak memberi Valet Cloud peluang untuk mengaktifkan keahliannya. Jejak darah telah menyelidiki Valet Cloud, jadi dia tahu ulama itu sangat kuat. Jika dia memberinya waktu, itu mungkin saja upaya pembunuhannya akan gagal. Oleh karena itu, dia mengambil waktu, perlahan dan hati-hati mendekati Valet Cloud dan menggunakan Shadow Steps pada jarak maksimalnya. Dengan cara ini, pada saat indera Valet Cloud bereaksi, itu akan terlambat. Belati yang tercakup dalam terukir, rune hitam merobek udara, bertabrakan dengan punggung Valet Cloud. Dengan serangan pertamanya yang berhasil mendarat, Traceless Blood segera menggunakan skill of Assassins yang paling kuat, Absolute Strike, bukannya skill yang berbeda seperti Backstep. Tidak seperti Backstep, Absolute Strike tidak memerlukan gerakan serangan khusus, memungkinkan untuk serangan yang lebih cepat. Tiba-tiba, darah jejak berubah menjadi cahaya hitam yang menembus Valet Cloud. Setelah tiba di depan Cleric, Blood Traceless berputar di udara, menggunakan skill tambahan belatinya yang paling kuat, cahaya yang mengalir, pada Cleric. Kerusakan target tunggal Flowing Light bahkan lebih tinggi dari Absolute Strike. Keterampilannya juga jauh lebih cepat, seluruh proses berakhir kurang dari 1 detak jantung. Kamu. Mata darah tanpa jejak melebar saat dia melihat belatinya dengan tak percaya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan ke lengannya, belati itu tidak dapat menembus jubah emas pucat Valet Cloud. Seolah jubahnya terbuat dari adamantin. Kamu cukup mengesankan. Jika aku tidak mengaktifkan Absolute Space pada tanda bahaya pertama, aku kemungkinan besar sudah mati sekarang, kata Valet Cloud ketika dia melihat belati dengan rune hitam. Rune hitam itu tampak sangat akrab baginya. Mereka sangat mirip dengan rune yang unik untuk senjata sihir. Jika belati itu melukainya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena serangannya telah gagal, meskipun darah jejak kaget, dia segera berbalik dan melarikan diri. Dia meninggalkan ide untuk menyerang Valet Cloud karena dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menimbulkan kerusakan pada Cleric. Selain itu, dia tidak tahu durasi ruang absolut ulama. Sementara dia memiliki perlindungan itu, dia tidak lebih dari target hidup. Satu-satunya pilihannya adalah lari dan bersembunyi. Kamu tidak bisa melarikan diri? Valet Cloud tidak berani memberi darah jejak kesempatan untuk melarikan diri. Absolute Space memiliki cooldown yang relatif panjang. Jika dia membiarkan Assassin pergi, dia tidak akan bisa menangkisnya jika dia kembali untuk menyerangnya lagi. Melambaikan jarinya, dia menggunakan skill tier 1, bimbingan star. Segera,
gaya gravitasi yang kuat menarik ke Traceless Blood, menyeretnya kembali ke Violet Cloud. Skill macam apa ini? Ini adalah pertama kalinya Blood Traceless melihat skill yang tidak konvensional. Dia merasa seperti seutas benang kecil melilitnya, dengan bersemangat menariknya ke arah musuhnya. Sebagai upaya terakhir, Traceless Blood menggunakan kontrol removal skill miliknya, menghilangkan efek dari Stars Guidance. Segel Suci. Melihat bahwa serangannya telah gagal, Violet Cloud menggunakan Sacred Seal, Skill of Clerics penandaan. Tiba-tiba, cahaya suci muncul di dahi Traceless Blood, mencegahnya memasuki stealth. Sial, dia tahu skill seperti ini juga? Darah tanpa jejak mulai panik. Tidak bisa masuk stealth sangat tidak menguntungkan baginya. Dengan ini, dia tidak akan bisa menyelinap di Violet Cloud kemudian dalam pertempuran. Tak lama setelah jejak darah mulai mengungsi, sesosok hitam berlari ke arahnya. Bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Shadow Sword mengangkat Breath Tempest dan menggunakan cas di Assassin. Karena Traceless Blood telah menggunakan kontrol removal skill miliknya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan Wind Steps. Memanfaatkan 1 detik kekebalan dari skill yang disediakan untuk memblokir Shadow Sword's cas. Berbalik, Traceless Blood kemudian membalik belati menjadi pegangan terbalik dan menodongkan senjatanya ke perut Shadow Sword. Mogok ginjal. Selama skill memaksa berserker ke kondisi pingsan selama 2 atau 3 detik, itu sudah cukup baginya untuk melarikan diri. Menyadari bahwa dia tidak bisa memblokir serangan yang datang pada waktunya, Shadow Sword mengaktifkan Whirlwind Slash, mengayunkan nafas Tempest di darah tanpa jejak. Shadow Sword sepenuhnya dimaksudkan untuk memperdagangkan hit demi hit. Melihat ini, Traceless Blood tidak punya pilihan selain menghentikan serangannya dan segera mundur, menghindari Whirlwind Slash dari Shadow Sword. Dia hanyalah seorang assassin. Bagaimana mungkin serangan normalnya menghasilkan lebih banyak kerusakan daripada Berserker? Selain itu, ia mengenakan baju kulit, sedangkan Berserkers memakai baju besi piring. Bahkan jika senjatanya adalah senjata sihir, bentrokan langsung bisa berakhir dengan kehancuran bersama. Selain itu, ia saat ini menduduki garis belakang formasi musuh. Tidak ada tabib untuk memulihkan HP-nya. Namun, Shadow Sword berbeda. Dia mendapat bantuan seorang tabib seperti Violet Cloud. The Berserker tidak takut pertempuran gesekan. Karena itu, ketika Shadow Sword menyerang, tidak ada rasa takut di matanya sama sekali. Setelah menghindari serangan Shadow Sword, Blood Jejak segera berbalik dan melarikan diri, tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan bentrokannya dengan Berserker. Lawannya termasuk ahli ulama dan ahli Berserker. Dia memiliki sedikit kepercayaan diri dalam mengalahkan salah satu dari serangan frontal, untuk memulai, belum lagi bertarung dengan keduanya secara bersamaan. Namun, Shadow Sword tidak berniat membiarkan assassin pergi dengan mudah. Segera, ia mengikuti serangannya yang gagal dengan Break dan Thunderclap. Ketika efek pengurangan kecepatan gerakan dari kedua keterampilan bertambah, darah jejak kehilangan harapan untuk melarikan diri dari Berserker. Jejak darah tidak punya pilihan selain memasuki jarak dekat dengan Shadow Sword. Peng! Ketika kedua senjata itu bertabrakan, percikan api yang mempesona tersebar ke sekeliling. Dampaknya memaksa Blood Jejak mundur dengan 3 langkah. Ekspresi suram muncul di wajahnya ketika dia melihat lawannya masih berdiri dengan mantap di lokasi aslinya. Kenapa dia punya begitu banyak kekuatan? Jejak darah mengakui bahwa atribut kekuatan sendiri cukup tinggi, bahkan sedikit lebih tinggi dari Berserker biasa. Namun, terhadap serangan Shadow Sword, kekuatan Berserker ini membuatnya kewalahan. Senjata sihir yang dia gunakan memberinya sejumlah besar kekuatan. Bahkan jika Shadow Sword lebih unggul dalam hal kekuatan, serangan Berserker seharusnya tidak bisa memaksanya mundur dengan 3 langkah. Bahkan sekarang, tangannya masih merasa mati rasa akibat pertukaran itu. Zero Wing sebenarnya memiliki begitu banyak ahli tingkat atas? Sambil tersenyum, Violet Cloud selesai mengucapkan mantra. Dia lalu mengarahkan jarinya ke darah tanpa jejak. Mantra tingkat 1, peti mati hitam. Sebuah penghalang hitam pekat tiba-tiba melilit Traceless Blood. Tidak punya pilihan lain, darah jejak menggunakan Vanish. Setelah mengaktifkan Vanish, ia akan kebal terhadap semua serangan sesaat. Skill juga akan menempatkannya dalam keadaan tembakan paksa selama 3 detik, diikuti oleh keadaan stealth.
Bahkan Secret Seal tidak akan efektif selama 3 detik paksa invisibilitas, dan 3 detik ini lebih dari cukup untuk membuat jarak yang sangat besar antara dirinya dan kedua ahli. Lenyap, Shadow Sword juga tidak memiliki counter untuk skill ini. Ini adalah skill penyelamat hidup yang paling kuat yang dimiliki seorang assassin, salah satu dari 12 kelas utama. Kecuali jika seseorang memiliki skill senyap, sangat sulit untuk membunuh assassin ahli. 3 detik kemudian, darah jejak muncul kembali jauh dari Shadow Sword. Pada kisaran ini, bahkan biaya berserker tidak akan mencapainya. Selain itu, assassin adalah kelas yang berfokus pada agility. Dalam hal kecepatan gerakan, seorang assassin jauh lebih cepat daripada berserker. Selain itu, jejak darah juga memiliki peralatan yang meningkatkan kecepatannya. Tidak mungkin Shadow Sword bisa mengejarnya pada saat ini. Ini juga mengapa darah jejak mampu melarikan diri setelah upaya pembunuhannya di galaksi pas telah gagal. Apa ini? Blood Restless tiba-tiba melihat sebuah arai sihir hitam di bawah kakinya. Meskipun darah jejak berjuang untuk pergi, arai sihir hitam ini seperti lubang hitam. Tidak peduli berapa banyak dia berusaha untuk berjuang, dia tidak bisa lepas dari nasibnya dilahap. Pada saat berikutnya, arai sihir hitam menelan seluruh assassin, tubuhnya menghilang tanpa jejak. Ketika darah jejak melihat cahaya lagi, dia terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dia muncul agak jauh dari Violet Cloud sekali lagi. Namun kali ini, dia dikelilingi oleh Mana Balls dan Barrier of Light. The Berserker, Shadow Sword, juga berdiri di dekatnya. Dia tidak punya pilihan untuk melarikan diri dari selungkup penghalang cahaya. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak bisa melarikan diri. Sambil memegang kunci hitam pekat di tangannya, Violet Cloud tersenyum pada Traceless Blood dan berkata dengan tenang. Kamu memiliki senjata sihir. Aku juga punya senjata sihir. Petik 2. Untuk mengatasi ancaman serius seperti darah tanpa jejak, Violet Cloud menggunakan kartu truf terakhirnya, Stars Reminiscence. Skill juga merupakan senjata utama Astromancer. Salah satu efek skill adalah penjara spasial. Saat diaktifkan, Stars Reminiscence akan mengunci target di ruang yang ditentukan tanpa batas. Jika target ingin melarikan diri dari penjara mereka, satu-satunya pilihan mereka adalah untuk menghancurkan penghalang spasial atau meminta pengguna menghilangkan skill. Sementara itu, mana pengguna menentukan seberapa besar kerusakan yang dapat diserap oleh penghalang spasial. Itu adalah skill dengan efek mengerikan. Namun, skill juga memiliki cooldown yang sangat lama 2 jam. Aku benar-benar akan mati seperti ini. Jejak darah tidak bisa menahan senyum pahit saat dia melihat bola mana yang menutupi langit dan berserker yang menatapnya seperti harimau ganas. Bab 694 Kekuatan Nol Sayap. Pegunungan Stoneclaw, wilayah luar, saat ini, lebih dari 400 nama merah yang dilengkapi dengan baik mendorong lebih dalam ke wilayah dalam pegunungan Stoneclaw. Namun, ketika mereka mendekati daerah itu, bukan hanya monster yang mereka temui lebih kuat, tetapi jumlah monster yang mereka temui juga meningkat. Selain itu, semakin banyak pemain yang ada di tim, semakin mudah bagi monster untuk menemukan mereka. Akibatnya, pertempuran sering terjadi. Pada awalnya, grup ini hanya menjumpai 2 atau 300 elit Orde setengah level 35 dan beberapa Orc elit dan Chieftain setengah Orc. Namun, sekarang, kelompok itu sering bertemu kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 hingga 500 elit Orc setengah elit 38 yang dipimpin oleh tuan-tuan setengah Orc level 39. Pertempuran 2 kali lebih sulit sekarang. Keberuntungan kami sangat buruk. Setengah Orc ini respawn dengan sangat cepat. Petik 2. Jika kita tahu bahwa tingkat respawn mereka sangat cepat, kita tidak akan membuang banyak waktu untuk merekrut lebih banyak anggota dan membiarkan darah jejak mendahului kita. Banyak anggota tim yang iri dengan tim Traceless Blood. Untuk memiliki peluang yang lebih baik untuk mengalahkan kekuatan utama Zero Wing, mereka telah menghabiskan banyak waktu untuk mencoba merekrut lebih banyak anggota. Namun, sekarang, mereka harus berurusan dengan semua setengah Orc ini. Masih perlu waktu sebelum mereka mengejar ketinggalan dengan kekuatan utama Zero Wing. Aku dengar pertarungan sudah dimulai. Aku bertanya-tanya apakah kita bisa tiba tepat waktu? Petik 2. Kami akan lebih efektif jika kami datang terlambat. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan utama Zero Wing yang sedang kita bicarakan.
Jika darah jejak tidak bisa menghapusnya sepenuhnya, kita bisa mengambil sisa makanan itu. Petik 2. Hei, darah tanpa jejak yang sedang kamu bicarakan. Dengan dia melakukan serangan, apakah kamu benar-benar berpikir banyak yang akan lolos? Petik 2. Kurasa itu benar. Ayo cepat, kalau begitu. Kalau tidak, perjalanan ini akan sia-sia. Menyadari hal ini, tim mulai bertarung dengan lebih semangat. Dalam Guts Domain, pemain gelap dan pemain ringan jarang berinteraksi karena kedua belah pihak saling memandang rendah. Untuk pemain gelap, pemain ringan hanyalah sekelompok pemain dengan sedikit atau tanpa kemampuan tempur. Mereka hanya pandai menggiling dungeons. Bagaimana bisa pemain seperti itu dibandingkan dengan gaya hidup intens mereka dari darah dan pedang? Oleh karena itu, tidak peduli seberapa terkenal dan kuatnya seorang pakar persekutuan, di mata Nama Merah, para ahli ini adalah eksistensi yang tidak penting. Nama Merah sama sekali tidak memikirkan Light Guild. Ada sekelompok besar pemain yang menuju ke arah kita, tiba-tiba seorang Ranger melaporkan. Itu tidak bisa menjadi kekuatan utama Zero Wing kan? Aku tidak berpikir bahwa mereka akan menyerah begitu cepat. Tampaknya Zero Wing hanya berjumlah sangat banyak. Rumor-rumor tentang betapa kuatnya persekutuan itu semua hanyalah kebohongan. Banyak Nama Merah mulai mencemooh dan mengejek persekutuan. Baiklah, cukup. Siap-siap. Jangan biarkan satu pemain pun dari Zero Wing lolos. Petik 2. Mereka dengan cepat mendekati wilayah dalam pegunungan Stone Claw. Selain Zero Wing dan Red Names yang menyergap, area ini juga kosong dari pemain. Karena para pemain ini mendekati mereka dari wilayah dalam, mereka, tanpa ragu, adalah anggota dari Zero Wing. Segera, 400 Nama Merah ditambah menyebar dan menunggu Zero Wing tersandung ke dalam pengepungan mereka. Detik berlalu. Sangat cepat, beberapa lusin pemain muncul dari hutan, masing-masing dari mereka tampak sedih. Para pemain ini terengah-engah saat mereka muncul. Jelas bahwa mereka telah kehabisan stamina mereka karena berlari melintasi jarak yang jauh. Tepat saat Nama Merah, yang menunggu, akan bergegas maju dan mengelilingi para pemain yang kelelahan ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Hah? Bukankah itu Berserker Trikenifes, orang yang berada di peringkat ke-91 dalam daftar merah? Bukankah mereka anggota tim darah tanpa jejak? Mengapa mereka terlihat sangat sedih? Serangkaian pertanyaan muncul di benak semua orang. Namun, mereka segera menemukan jawaban mereka. Tiba-tiba, puluhan panah dan mantra meledak dari hutan. Dalam sekejap mata, beberapa Nama Merah yang melarikan diri jatuh ke tanah dan menjatuhkan beberapa potong peralatan mereka. Sementara itu, 3 pisau, yang berlari di garis depan tim, mati-matian memblokir dan menghindari serangan yang masuk. Namun, 2 panah masih menemukannya, HP-nya langsung turun hampir 3000. Kamu pikir kamu bisa lolos dengan memprovokasi Zero Wing? Minor Win, yang muncul di tree line, dengan dingin menuntut ketika dia memelototi Trikenifes. Di belakangnya, lebih banyak anggota Zero Wing mengikuti. Karena aku tidak bisa melarikan diri, aku akan membawamu ke kubur bersamaku. 3 pisau, yang kelelahan berlari, berhenti ketika dia memutuskan untuk bertarung sampai mati. Pertarungan dengan kekuatan utama Zero Wing adalah hukuman sepihak. Bahkan pejuang terkuat mereka, jejak darah, dengan mudah dikalahkan, belum lagi anggota tim lainnya. Kurang dari 5 menit sejak pertempuran mereka dengan Zero Wing dimulai, mereka kehilangan lebih dari setengah jumlah mereka. Di sisi lain, Zero Wing tidak mengalami satu pun kematian. Itu tak terbayangkan. Pada titik itu, kekuatan masing-masing pihak sudah jelas. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Setelah itu, ia telah mengeluarkan perintah untuk segera mundur. Ketika mereka mulai mundur, mereka masih memiliki lebih dari 100 pemain. Namun sekarang, hanya selusin yang masih hidup. Minor Win telah mengklaim sebagian besar nyawa anggota mereka sendiri. Tidak hanya panah Ranger yang sangat cepat, tetapi ia juga telah menjauhkan AOE. Bahkan Trikenifes, yang berada di peringkat ke-91 dalam daftar merah Star Moon Kingdom, tidak dapat bertahan melawan semua serangan Minor Win, apalagi para anggota timnya. Kehancuran bersama, Minor Win tidak bisa menahan tawa. Sayangnya, kamu tidak mampu melakukan hal seperti itu. Meskipun Trikenifes kuat, bahkan lebih unggul daripada beberapa anggota pasukan utama Zero Wing,
tingkat penyelesaian keterampilan berserker tidak tinggi. Setelah memperhitungkan perbedaan dalam peralatan mereka, Trikenivus akan berada di peringkat sekitar 56 di kekuatan utama Zero Wing. Tentu saja, ini tidak mempertimbangkan kekuatan kegelapan. Ketika Minor Wind berkata demikian, dia menarik busurnya dan menembakkan puluhan anak panah secara berurutan di nama merah yang tersisa. Meskipun 3 pisau dan nama merah lainnya mencoba mendekati angin kecil, lebih dari 40 yard meregangkan mereka dan Ranger. Tidak ada cukup waktu bagi mereka untuk mencapai Ranger. Selain itu, dari selusin nama merah yang tersisa, tidak ada satupun yang merupakan kelas jarak jauh. Oleh karena itu, kelompok itu tidak punya pilihan selain cuaca hujan panah saat mereka maju. Namun, senjata tier 1, Winchester, bukanlah item sepele. Dengan itu, Minor Wind bisa menangani lebih dari minus 1500 damage dengan serangan normalnya saja. 3 pisau dan yang lainnya memiliki, paling banyak, sedikit lebih dari 7000 HP. Beberapa panah sudah cukup untuk menghabisinya. Selain itu, panah Minor Wind terkadang akan memicu efek quadruple star. Sebelum selusin nama merah menyeberang 10 yard, hanya 3 pisau yang masih hidup. Padahal, Berserker hanya memiliki seutas benang HP yang tersisa. Nama merah yang berbaring dalam penyergapan semuanya terkejut. Dengan busurnya saja, Minor Wind sendirian mengalahkan lebih dari selusin nama merah sebelum mereka mendekati mereka. Bahkan Trikenivus masih bernafas. Tak satupun dari nama merah yang menunggu-menunggu bisa mempercayai mata mereka. Apakah aku bermimpi? Kenapa Ranger begitu kuat? Tiba-tiba, semua orang menyadari bahwa sesama nama merah mereka yang telah pergi untuk menyergap Zero Wing semuanya mati. Selain itu, satu-satunya yang selamat hanya memiliki seutas benang HP yang tersisa. Kesenjangan antara pemain ringan dalam imajinasi mereka dan anggota pasukan utama Zero Wing sangat besar. Oh, kamu meminta bala bantuan? Minor Wind mengalihkan pandangannya ke arah nama merah yang bersembunyi di semak-semak. Dengan Eagle Eyes, ia memperhatikan lebih dari 400 pemain. Sambil menyeringai, dia berkata, karena Big Ceasefire dan yang lainnya tidak ada, mari kita gunakan kalian untuk menguji kekuatanku yang sebenarnya. Ketika nama merah mendengar kata-kata Minor Wind, rasa kehancuran meresap ke dalam hati mereka. Kekuatan serangan Minor Wind terlalu tinggi. Selain itu, tidak ada dari mereka yang percaya diri untuk melarikan diri dari hujan panah tanpa cedera. 3 pisau adalah bukti terbaik untuk asumsi itu. Tiba-tiba, elementalis berjubah hitam terkemuka melompat dari tempat persembunyiannya dan berteriak, tunggu. Babak 695 bunga 7 dosa. Elementalis berjubah hitam adalah level 33. Pada daftar ranking Star Moon Kingdom, ia akan peringkat dalam 20 teratas. Mayoritas peralatannya terdiri dari peringkat 30 tingkat Gold, sedangkan sisanya adalah peringkat Dark Gold. Terutama, stafnya, yang memakai spiral rune merah, bukanlah staf Dark Gold biasa. Sinar matahari debu, 3 pisau terkejut ketika dia melihat elementalis berjubah hitam mengungkapkan dirinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Di antara 10 ahli dalam daftar merah Star Moon Kingdom, Traceless Blood berada di peringkat ke-7. Sementara itu, Sunlight Dust berdiri di atas Traceless Blood, berada di peringkat ketiga dalam daftar merah. Daftar merah berbeda dari daftar peringkat. Daripada memeringkat pemain berdasarkan level mereka, pemain di daftar merah dinilai berdasarkan kekuatan mereka. Itu adalah perkiraan yang jauh lebih akurat daripada daftar pakar domain dewa yang dibuat pavilion rahasia. Jadi, kamu Sunlight Dust, orang yang mengalahkan Red Feather, ahli puncak Star Alliance. Minor Wind menjadi serius ketika ia menyaksikan Sunlight Dust. Dengan dingin, dia bertanya, apakah kamu menargetkan Zero Wing juga? Red Feather adalah salah satu pejuang terkuat di Star Alliance dan merupakan pakar yang diperingkat di daftar pakar domain dewa. Fakta bahwa Sunlight Dust bisa mengalahkan ahli puncak seperti Red Feather menunjukkan bahwa Elementalis juga harus peringkat di puncak Star Moon Kingdom. Oleh karena itu, bahkan dia tidak bisa ceroboh di sekitar Sunlight Dust, bahkan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kematiannya. Awalnya, aku hanya berencana untuk mendapatkan uang cepat. Sekarang, bagaimanapun, tampaknya itu tidak mungkin, Sunlight Dust berkata ketika dia berbalik ke area kosong dekat Minor Wind.
Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, Zero Wing benar-benar memiliki banyak pakar. Ketenarannya tidak selayaknya diterima. Petik 2. Melihat reaksi Sunlight Dash, Tri Kenives sangat bingung. Dengan kekuatan Sunlight Dash dan rekan-rekannya, mereka bisa membuat karya kecil angin kecil, namun elementalis ahli memilih untuk menyerah. Tiba-tiba sesosok muncul di samping Minor Wind. Sosok ini tidak lain adalah Flying Shadow, yang telah berada di stealth selama ini. Aku terkesan, dia benar-benar merasakanku dari jauh, Flying Shadow bergumam kaget. Dengan standarnya, selain dari guild leader mereka, Black Flame, hanya Fire Dance dan Violet Cloud yang bisa mendeteksi dia dari jarak yang begitu jauh. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya debu sinar matahari. Kamu tidak bisa mengharapkan masalah ini berakhir hanya karena kamu mengungkapkan dirimu, kan? Flying Shadow menggeram ketika dia menatap Sunlight Dash. Sunlight Dash dan teman-temannya telah mengincar Zero Wing sejak awal. Namun, begitu situasinya berubah masam, mereka ingin bangkit dan pergi. Itu tidak lebih dari tidak sopan. Tentu saja tidak, kata Sunlight Dash dengan tenang. Aku punya informasi yang sangat berguna untuk Zero Wing. Biarkan kami menawarkan ini sebagai kompensasi. Apa yang kamu pikirkan? Informasi apa? Flying Shadow bertanya. Saat ini, hanya nama merah dan loka karya kecil yang menargetkan Zero Wing. Namun, ini baru permulaan. Aku pernah mendengar bahwa majikan kami sedang dalam proses merekrut Bunga Tujuh Dosa, kata Sunlight Dash perlahan. Saat menyebutkan nama Bunga Tujuh Dosa, semua orang menarik napas dingin. Ada banyak kekuatan di dunia game virtual. Ada persekutuan, loka karya, dan organisasi khusus seperti Bunga Tujuh Dosa. Bunga Tujuh Dosa bukanlah bengkel atau persekutuan. Namun, nama organisasi itu mengguncang dunia game virtual. Kemasyhuran mereka begitu luas adalah karena Bunga Tujuh Dosa adalah organisasi yang mengkhususkan diri dalam pekerjaan pembunuhan. Mereka menargetkan karakter gamer, khususnya. Selama game realitas virtual memiliki mekanisme paup, Flower of Seven Sins akan hadir. Dan selama seorang pemain mampu membayar harganya, apakah itu gamer yang seperti monster atau pemimpin game super game, Bunga Tujuh Dosa dapat membunuh target mereka. Selain itu, pernyataan ini bukan tanpa bukti. Di masa lalu, seseorang telah membayar untuk menghilangkan ketua pemimpin persekutuan super. Pada akhirnya, Bunga Tujuh Dosa menyelesaikan tugas. Saat itu, organisasi telah sangat marah, kata Super Guild, menyebabkan Super Guild mengatakan perang melawan organisasi. Pada akhirnya, bagaimanapun, Super Guild ini tidak ada lagi. The Flower of Seven Sins merobek persekutuan secara menyeluruh dan menghapus namanya dari dunia game virtual selamanya. Namun, harga yang diminta Bunga Tujuh Dosa sangat tinggi. Tidak ada orang biasa yang mampu membelinya. Fire Dance tiba-tiba muncul di antara kedua kelompok. Dengan nada serius, dia bertanya, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya kepada kami? Penampilan Fire Dance yang tiba-tiba mengejutkan bahkan Sunlight Dash, menyebabkan elementalis merasakan tekanan besar. Aku sebenarnya gagal mendeteksinya dalam jarak sedekat itu. Sunlight Dash memasang ekspresi serius saat dia melihat Fire Dance. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang begitu dekat dengannya tanpa terdeteksi. Dia memiliki keterampilan khusus yang memberinya persepsi lebih besar daripada pemain biasa. Kalau tidak, dia tidak akan dengan mudah menemukan Flying Shadow. Jika Fire Dance menyerangnya dalam jarak sedekat itu, dia kemungkinan akan mati. Zero Wing benar-benar menakutkan. Tidak mengherankan kalau orang itu merekrut Bunga Tujuh Dosa. Sinar matahari debu akhirnya sadar. Dia kemudian berbalik ke Fire Dance, tersenyum pahit ketika dia menjawab, aku jamin bahwa informasi ini benar. Namun, tentang apa yang orang itu minta agar Bunga Tujuh Dosa lakukan, bahkan aku tidak tahu. Petik 2. Kamu boleh pergi. Fire Dance membubarkan mereka dengan lambaian tangannya. Apakah Sunlight Dash berbohong padanya atau tidak? Dia meragukan kata-katanya. Para ahli memiliki kebanggaan tersendiri untuk dilindungi. Itu terutama berlaku untuk ahli puncak seperti Sunlight Dash. Setelah itu, Sunlight Dash memimpin timnya pergi. Adapun Tiga Pisau, ia tidak diizinkan pergi dengan hidupnya. Flying Shadow segera mengakhiri hidup berserker saat negosiasi berakhir. Adapun Sunlight Dash, dia tidak terlalu keberatan.
Meskipun dia dan 3 pisau keduanya nama merah, mereka bukan teman, dan dia tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan 3 pisau. Big Ceasefire, apa yang akan kita lakukan sekarang? Flying Shadow bertanya dengan cemas saat dia menyarungkan belati. Hati setiap pemain terbiasa dengan teror Flower of Seven Sins. Sampai hari ini, mereka tidak pernah sekalipun gagal dalam pekerjaan. Bahkan Super Guild tidak berani memprovokasi bunga 7 dosa. Organisasi seperti itu menargetkan Zero Wing. Bahkan dengan kekuatan Zero Wing saat ini, Flying Shadow meragukan bahwa mereka dapat menangkis bunga 7 dosa. Hal ini sangat penting. Mari kita bahas dengan Aqua dan pemimpin persekutuan terlebih dahulu. Fire Dance tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Reputasi bunga 7 dosa terlalu besar. Siapapun yang pernah menyentuh game realitas virtual tahu tentang organisasi. The Flower of Seven Sins adalah eksistensi transendental di antara para gamer. Jika bunga 7 dosa benar-benar berniat untuk memusnahkan Zero Wing, maka ini akan menjadi bahaya terbesar yang pernah dihadapi guild mereka. Puncak dunia, Gunung Sogar. Dengan bantuan 2 demons tingkat 3, Si Feng akhirnya berhasil menemukan sepasang pintu besar yang terkunci di dekat puncak Gunung Sogar. Tanda-tanda terukir menghiasi pintu-pintu batu dan rantai-rantai hitam mengikatnya, masing-masing rantai mengeluarkan tekanan samar. Tekanan ini akrab bagi Si Feng. Mungkin ilahi, meskipun Divine Might yang memancarkan rantai itu pingsan, tidak ada orang yang pernah bertemu Divine Might yang akan melupakan sensasi itu. Si Feng sudah mencapai level 34. Levelnya cukup tinggi baginya untuk masuk peringkat 3 teratas dari daftar ranking Star Moon Kingdom. Di Gunung Sogar, bagaimanapun, ia adalah eksistensi yang tidak penting. Jika dia tidak memiliki 2 demons tier 3, dia tidak akan berhasil sampai ke titik ini. Si Feng telah menemukan beberapa Lord level 50 dalam perjalanan menaiki gunung. Dengan kekuatannya sendiri, kecuali jika dia mengaktifkan Aura of Space Movement, dia tidak akan selamat. Sementara itu, seekor binatang raksasa berdiri berjaga di samping sepasang pintu batu besar. Pencarian ini sangat sulit di banyak tingkatan. Si Feng dalam hati tertawa getir saat dia melihat binatang raksasa itu. 9 magic berkepala ular. Binatang ganas, Great Lord. Level 55. HP 90 juta per 90 juta.